hari dan menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya dalam setiap kerendahan hati kami, dengan kerinduan kami, Engkau Tuhan yang selalu menerima kami apa adanya, untuk membawa kami semakin lebih lagi mengerti setiap rencana Tuhan untuk menjalani hari kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh terus ada dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Sebab itu berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, salam kenal kembali. Selamat jumpa di pagi hari ini. Senang sekali bertemu dengan anak-anak Tuhan yang hebat. Kenapa saya bilang anak Tuhan yang hebat? Karena banyak sekali ya orang Kristen sangat susah untuk bangun pagi-pagi berdoa, menaikkan pujian sembah kepada Tuhan. Realita ya, real ya, jelas itu. Banyak orang yang sulit bangun pagi mencari Tuhan, padahal Alkitab sendiri telah mengajar kita. Yesus saja sudah menjadi role model bahwa dia katakan dia pagi-pagi benar, dia bangun untuk berdoa. Dan ada begitu banyak ayat juga disampaikan tentang kerinduan setiap orang untuk berdoa, datang pagi-pagi, datang menyembah kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita bicara tentang connected. Ya, connected. Terhubung ya. Kerinduan kita orang percaya pasti akan selalu rindu terhubung dengan Tuhan. Selalu saya bilang begini, berdoa itu memang satu hal penting kan, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Artinya adalah kita yang terbatas ini, kita yang boleh dibilang sangat terbatas, terhubung dengan Dia yang tak terbatas. Haleluya. Kita yang terbatas dalam banyak hal, kita harus terhubung dengan Dia yang tak terbatas. Dia adalah Tuhan kita yang sungguh tak terbatas, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Baik saudara, sehubungan dengan tema dan ayat firman Tuhan yang tercatat di flyer, mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 51 mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Kalau ada yang bawa Alkitab, buka Alkitab, coba kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 51, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-13, sebenarnya disinilah yang menjadi ayat pokok kita. Bagaimana Daud
dia berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada Tuhan bahwa janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Nah, ini sehubungan dengan tema kita, connected, terhubung. Secara gamblang Daud menyampaikan ini, bahwa sesungguhnya dia tidak mau terpisah dengan Tuhan, tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Tidak terhubung dengan Tuhan, terputus hubungannya. Saudara, tadi waktu Pak Gary, Pak Morris Serulo, Pak Pastor Gary bilang berdoa supaya tidak terputus ya. Tiba-tiba langsung terputus saya punya, langsung live sendiri. Langsung live sendiri. Saya tidak dengar lagi Pastor Gary berdoa, saya tidak, sudah tidak dengar. Terputus. Dan itu bukan disengaja, memang karena jaringannya putus. Makanya saya tadi pakai wifi. Sekarang saya pakai hotspot lewat handphone supaya takutnya kalau wifi-nya bermasalah, jadi sekarang saya terhubung dengan hotspot dari handphone karena wifi-nya tadi agak bermasalah. Nah, saudara, agak nggak enak ya kalau sudah nggak terhubung lagi gitu. Acara kita, ibadah kita, saya nggak lihat lagi wajahnya Ibu Nana, wajah Pastor Giri. Saya nggak lihat lagi Pak Heri, Pak Dr. Heri, Anggi, ya, nggak lihat wajahnya. Nggak enak rasanya. Nah, saudara, berkaitan dengan tema kita, connected ini, dan lewat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 51 ini, kita lihat ada sesuatu yang memang bisa saja memutuskan hubungan antara Daud dan Tuhan, yaitu konsekuensi dari kesalahannya yang dia buat, dari perbuatannya sendiri. Tapi ternyata saya ingin menyampaikan secara singkat tentang hubungan Tuhan dengan Daud ini hampir saja terputus. Tetapi Daud cepat sekali menyadari akan hal ini, walaupun memang ada yang mengingatkan dia. Dia cepat sekali mengambil satu momen untuk menyadari bahwa jangan sampai hubungan dengan Tuhan itu terputus. Itulah sebabnya langsung Daud berkata, kalau kita perhatikan ya, dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Keputusan Daud adalah keputusan yang tepat. Apa keputusannya? Adalah dia datang mencari Tuhan. Dia datang mencari Tuhan. Pagi-pagi ini, saudara, kita datang mencari Tuhan. Amin. Pagi ini kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Apa alasannya? Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Apa alasannya kita mencari Tuhan? Supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan hal-hal surgawi, terkoneksi dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan kerajaan surga itu. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak. Baik.
Kenapa kita ada di pagi hari ini? Karena kita mau terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma hanya itu. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan meraih berkat-berkat-Nya. Bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi kita akan meraih berkat damai, sukacita, sejahtera di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang berlimpah-limpah materinya, kehidupan keluarga berhasil dalam segala hal. Tapi belum tentu dia memperoleh damai, sejahtera di dalam menikmati hari-hari hidupnya, bukan? Ada banyak orang berdemikian. Tetapi setiap orang yang mencari Tuhan, yang tetap terhubung dengan Tuhan, akan menikmati berkat-berkat surgawi. Amin. Berkat-berkat surgawi. Nah, saudara, lalu kita perhatikan apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur ini ketika dia melakukan kesalahan dan dia mendapatkan juga tentu ada konsekuensi dari kesalahannya itu sendiri. Tetapi dia tepat menyadari bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Jangan-jangan sampai Tuhan tinggalkan dia gitu. Dia mau tetap terhubung dengan Tuhan. Dan memang Alkitab mencatat bahwa realita kehidupan sehari-hari orang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka ada banyak orang berkata kepada saya begini. Ketika mereka terlibat dalam dosa, mereka katakan, aduh, saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Tidak mungkin saya datang ke gereja lagi. Tidak mungkin saya datang berdoa kepada Tuhan. Saya ini sudah sangat-sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Ada banyak orang berkata begitu. Saya tanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Saya ini adalah orang yang nggak benar di hadapan Tuhan. Saya ini ada orang yang nggak pantas di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah sebuah intimidasi dari iblis untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Seberdosa apapun kita, tatkala kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, maka saya percaya anugerah Tuhan akan menjadi bagian kita. Kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian kita. Coba kita perhatikan. Kita terhubung dengan Tuhan bukan karena kita orang hebat. Kita terhubung dengan Tuhan bukan karena kita ini adalah orang-orang yang sudah melakukan benar di hadapan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan bukan karena kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya punya kekayaan, punya materi berlimpah. Kita adalah orang-orang yang hebat dan kita jago berkata-kata di dalam doa. Bukan demikian. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud merasa bahwa dia ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar, Daud di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang benar-benar hancur dan luluh di hadapan Tuhan. Dia berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Apalagi dia katakan, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, bahasa ini, kalimat ini luar biasa. Ini luar biasa. Di hadapan Tuhan hati Daud hancur.
Dia mencari Tuhan karena dia tahu bahwa dia sangat perlu Tuhan. Kenapa harus terhubung dengan Tuhan? Dia berkata, janganlah Tuhan membuang aku dari hadapan-Mu. Daud nggak mau dia terbuang di hadapan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu hebat. Dia tahu Tuhan itu segalanya bagi dirinya. Itu yang pertama. Menghadap Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan harus memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Bukankah firman Tuhan berkata begitu? Tuhan melihat hati kita. Seberapa hebat kita bisa berkata-kata di dalam doa kita. Seberapa hebat kita bisa menyampaikan hal-hal yang luar biasa kepada orang lain. Tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Hati yang betul-betul rindu untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Mari katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, untuk tetap terhubung dengan Tuhan, maka harus ada pengakuan yang murni di hadapan Tuhan. Bahwa memang kita sangat membutuhkan Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang hati, dan hati itu akan mengeluarkan pengakuan kita. Pengakuan yang murni, yang sungguh-sungguh. Ini datang dari dalam, dari hati kita. Dan inilah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Dari hati dan pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita. Kita akui setiap hari, setiap pagi bahwa kita membutuhkan Tuhan. Memang kita ini terbatas Tuhan. Tapi aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku menghadap Tuhan yang tak terbatas itu. Yang sanggup memelihara aku di sepanjang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang mau tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Yang akan tetap dan terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Kita yang terbatas. Tapi kita menghadap Dia yang tak terbatas itu. Haleluya. Luar biasa. Bayangkan saudara. Kalau kita berjalan dengan pribadi yang tak terbatas. Kita selalu terhubung dengan pribadi yang tak terbatas. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Dia bisa lakukan untuk kita. Amin. Apa yang tidak bisa kerjakan, Dia bisa kerjakan untuk kita. Itu sebabnya ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, dengan pengakuan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka Dia yang akan bekerja untuk kita. Haleluya. Dia akan bekerja untuk kita. Dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Dia akan melakukan sesuatu untuk kita. Di luar kemampuan kita. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Ini renungan kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dengan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Membawa kami untuk tetap terus terhubung dengan Tuhan. Kami tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dalam hal apapun, kami tetap terus percaya bahwa Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah pengharapan kami. Tuhanlah segalanya untuk kami. Yang akan selalu menolong dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir pada kesempatan ini. Pagi hari ini. Baik Pak Gary, Dr. Hari, Ibu Nana, Tuhan berkati. Demikian juga dengan Nurida, semua yang ada di dalam Zoom ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna akan menjadi bagian kami. Karena kami tahu Tuhan, pagi ini kami datang karena kami perlu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan untuk menjaga dan memelihara kami
di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami sangat bersyukur. Diberkatilah, haleluya, New Life, pelayanan ini. Sehingga sangat membawa kami juga untuk kami percaya akan memberkati banyak orang. Siapapun yang akan bergabung, siapapun yang akan tergabung, siapapun yang akan terhubung dengan pelayanan ini, mereka pasti akan diberkati Tuhan. Karena inilah pelayanan Tuhan, panggilan Tuhan untuk kami, untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih puji Tuhan, haleluya, kepada Bapak Pendeta Fendi Tambingon MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar kita selalu terconnected, bahasa Inggrisnya terconnected dengan Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, baik di dalam rumah tanggamu, di saat engkau bekerja, di saat engkau sedang tidur, di saat engkau sedang melakukan aktivitas apapun itu, terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kita punya hubungan intim dengan Tuhan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu isi hati kita dan kita memiliki kepekaan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Fendi Tambingon yang memberkati setiap kita. Ada salam kita semuanya, katakan kepada Bapak Pendeta Fendi, aku diberkati. Semuanya buka mic ya, aku diberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Nana. Tuhan berkati. Salam ya. Kita akan melakukan doa syafaat. Yang pertama, saya minta nanti Ibu Ibu Nana ya, Ibu Nana doa syafaat ya untuk partisipasi yang ada di sini. Karena ada cuma 7 orang Bu Nana ya. Doanya yang nggak bisa, masa nggak bisa, yang simpel aja ya, pada jelas ya. Doakan orang-orang yang ada di sini, ada 6 orang ya. Yang kedua nanti Ibu Nurida Pane saya minta untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia dan misi penginjilan yang ada di dunia. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia bersatu dan pemerintahan Indonesia diberkati. Yang ketiga nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Freddy. Silakan Bu Nana. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus, untuk yang sakit pinggangnya, perhati Tuhan Yesus kami kepada ini Tuhan. Yang di dalam kami akan mudahkan semua yang dalam enggak bisa Pak Gary. Dan keanggitan Pak Gary, aku nggak bisa. Nah, bisa, ayo. Bisa, Tuhan mampukan kamu. Yuk, silakan doa. Dan bisa kami akan berkat yang di dalam semua, untuk berkat yang di dalam semua Tuhan Yesus, dan untuk Pak Hari Tuhan Yesus, untuk yang tulang punggungnya Tuhan Yesus, untuk kesembuhan di tempat ini Tuhan Yesus, dan yang di dalam Zoom kami akan memberkati dalam Tuhan Yesus, akan memberkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu Pak Gary. Silakan Ibu Nurida Pane menyampaikan doa bangsa negara Indonesia. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan, khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau terus Tuhan memberkati Indonesia dalam rencanamu Tuhan, Indonesia dalam pemeliharaanmu,
Kami yakin dan percaya Tuhan matamu tertuju kepada Indonesia Amin. Puji untuk Tuhan. membuat Indonesia damai sejahtera. Yesus Tuhan. Bapak, Engkau berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, untuk Ya. tetap memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka dapat memimpin bangsa ini di dalam roh dan kebenaran Tuhan, Amin. dengan kebijaksanaan dan dengan hikmat yang daripadamu. Sehingga para pemimpin kami terus Tuhan Yesus membawa Indonesia ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati Tuhan rakyat Indonesia ini untuk terus bersatu padu Tuhan, untuk memelihara Indonesia yang kami cintai ini. Jauhkan Tuhan orang-orang yang akan mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia ini. Jauhkan para teroris Tuhan, para koruptor, dan orang-orang yang akan mengganggu kenyamanan Indonesia ini. Terutama yang akan mengganggu kepemimpinan Pak Jokowi Tuhan. Engkau jauhkan Bapak. Engkau tutup bungkus pemerintah kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan para pemimpin dan rakyatnya Tuhan dapat bekerja sama untuk terus Tuhan membawa Indonesia ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Bapak yang baik, berkati Tuhan di dalam bidang pertanian, bidang perekonomian, bidang hukum, bidang politik, dan semuanya Tuhan yang terkandung di negara Indonesia ini Engkau berkati Bapa. Tuhan adalah Bapa yang baik, sehingga kami Tuhan rakyat Indonesia ini dapat merasakan kemakmuran, dapat merasakan kesuburan tanahnya yang Tuhan sudah limpahkan ke Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau jauhkan juga Tuhan segala bencana, Engkau jauhkan segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Sehingga kami rakyat Indonesia ini Tuhan benar-benar dapat menikmatinya Tuhan dengan baik. Dan kami juga Tuhan terus bersyukur kepadamu karena Engkau telah berikan Indonesia yang subur ini untuk kami. Dan kami telah Engkau tempatkan di Indonesia yang kami cintai ini. Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Berkati Tuhan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan di setiap segi kehidupan kami. Sehingga kami dengan Tuhan tetap satu sebagaimana Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir. Memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu yang penuh kemuliaan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Pendeta Freddy menyampaikan doa berkat sama Dr. Hari. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur pagi ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-Mu lewat firman. Kami percaya berkat di sepanjang hari ini mengalir seperti air yang mengalir untuk tiap kami sekalian. Sukacita, damai, sejahtera. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kami. Untuk memberikan kami kekuatan, kemampuan. Dan kasih Tuhan yang besar itu berlimpah-limpah atas kami sekalian. Dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat berkat-Mu yang pada hari ini kita terima. Terima kasih Bapak Pendeta Freddy Tambingon yang memberkati kita. Terima kasih kepada Bu Nana, Dr. Hari, Anggi, dan Ibu Nurinda Pane. Terima kasih. Ya, Pak. Besok hadir lagi ya Bu Rida pagi, kalau enggak malam jam 7 malam ya di Zoom New Live. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya kalau malam saya nggak bisa Pak, masih di gereja ntar malam. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Ya, bisa sebisanya aja ya. Iya betul Pak, sebisanya aja. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Saya Simanjuntak, Ibu Pane ya. Bu Nurida. Iya Pak. Ya. Iya saya Pane, Sitorus Pak. Oh saya Simanjuntak. Sitorus Pane. Saya Simanjuntak Li.
Li Cinanya saya ada marga Cinanya. Ya, Maaf, salam kayaknya kenal ya. kamera nggak Ya, kebuka nih, baru nggak bangun. apa-apa Bu. Ya mungkin ada sepatah dua kata yang mungkin ditanyakan dari Ibu Nurida Pane atau Anggi atau Bu Nana, gimana sih cara terkoneksi dengan Tuhan gitu loh. Jadi kiat-kiatnya gimana melangkahnya, mungkin bisa tanya. Pak Freddy, aku mau nanya yang ayat 11 tadi. Yang Mazmur. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Itu ya. Iya. Yang Mazmur 51 ayat 11. Ini kan sebuah harapan Daud. Karena dia tahu dia sudah lakukan kesalahan dan dia tahu ada konsekuensi dari kesalahan itu. Jadi dia minta belas kasihan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh rahmat, penuh sayang. Gitu. Dan dia bermohon, ini sembunyikan, ini permohonannya. Kalau membahasakan kita seharian, Tuhan kalau boleh jangan lihatlah gitu. Jangan lihat dosaku. Toh? Kalau boleh. Tapi yang luar biasanya Daud, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dia mau tetap terkoneksi dengan Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kesalahannya dia mau terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Jadi intinya adalah yang Daud lakukan adalah dia mencurahkan isi hati dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, orang mau berdoa, mau terhubung dengan Tuhan, bukan karena dia hebat berkata-kata dalam doa. Tadi kan Bu Nana bilang ada bisa, bukan Tuhan tidak lihat itu. Ternyata tadi itu agak gugup Pak Freddy. Enggak, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hatinya gitu. Hatinya Bu Nana yang betul-betul mau terhubung dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku nggak mau supaya saya akhirnya terbuang. Aku nggak mau. Aku nggak terhubung dengan Tuhan lagi. Gitu. Aku nggak mau ini terjadi. Aku mau tetap supaya aku terhubung dengan Tuhan. Sebesar apapun kesalahanku ini, Tuhan, aku mau terhubung dengan Tuhan. Karena aku tahu, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Begitu. Aku tahu aku nggak bisa tanpa Tuhan. Aku nggak bisa kalau aku nggak hidup tanpa Tuhan. Itu Daud. Padahal kalau mau dibilang dia sudah hidup nyaman, dia raja, nyaman hidupnya. Tapi kenyamanan yang diberikan oleh dunia ini sebagai dia sebagai raja, kenyamanan sebagai seorang raja, punya segalanya, itu tak akan sebanding dengan bagaimana dia bisa terus terkoneksi dengan Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu dijadikan segala-galanya. Haleluya. Segala-galanya. Amin. Makasih Pak Freddy. Ada lagi saya berikan kesempatan untuk bertanya gimana sih cara terkoneksi dengan Tuhan, mungkin dari Ibu Nurida Pane atau dari Anggi atau Dr. Hari, kita memiliki kepekaan. Koneksi artinya kepekaan, berbicara tentang kepekaan ya. Silakan bertanya. Ya, shalom Pak Freddy. Sudah cukup jelas ya, kita tinggal melakukannya. Ya. Pemaparan dari Pak Freddy sudah cukup jelas. Ya, ya, kita tinggal melaksanakan supaya hubungan kita dengan Tuhan terus terjalin ya, jangan sampai terputus. Gimana kalau kita terputus hubungan kita dari Tuhan, kita masuk ke dalam lebah dosa.
Iya, jadi ya itu sih, tetap kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang tinggal Cukup jaga jelas, saja. terima kasih Pak Freddy. Ya, jaga terus tiap pagi jangan lupa. Yes. Kadang kita kecolongan kan, pagi karena capek, karena ngantuk, akhirnya kita tidak datang kepada Tuhan. Padahal pentingnya hidup ini kalau dengan Tuhan, wow luar biasa. Welcome Pak Susilo. Pagi Pak Susilo. Wih, baru muncul habis pulang kerja mandi. Kecapean ini Pak Susilo. Kalau capek sih enggak, cuma waktunya betul-betul dihargai sekali. Iya, iya, iya. Puji Tuhan. Salam kenal Pak Susilo. Shalom Pak, salam kenal juga. Horas, Kalimantan Timur. Oh, dari Kaltim ya? Kaltim. Oh, Kaltara saya. Kalimantan Utara. Tarakan. Ya. Sorry ya, terlambat. Nggak apa-apa Pak Susilo. Pak Susilo ini kerja di ladangnya Tuhan ya, terutama di ladang yang luas di daerah Kalimantan Timur ya. Pak Susilo mungkin ada yang bertanya tentang koneksi dengan Tuhan, terkoneksi berarti tentang hubungan kepekaan dengan Tuhan. Coba bisa tanya bagaimana kiat-kiatnya atau berbagi mungkin ya dari Pak Susilo pengalaman. Silakan Pak Susilo. Iya, saya ini pada dasarnya tidak ada pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Yang jelas saya sangat bergantung dengan Tuhan karena saya pernah tidak percaya dengan Tuhan dan saya tahu apa bedanya antara percaya dengan Tuhan dan kita tidak percaya dengan Tuhan. Sama percaya dengan Tuhan dapat bedanya sangat mencolok. Ketika dulu kita tidak percaya dengan Tuhan dan banyak macam jimat-jimat kita pakai, dan memang saya dulu merasa kalau jalan di tempat orang banyak 500 sampai 1000 orang itu kalau memang ibaratnya mereka mau jahat sama kita, mereka tunduk semua, tidak ada melihat muka kita. Ya, itu yang saya rasakan dulu. Tapi rasa was-was itu ada. Nah, setelah saya lepas semua, buang semua itu, ketika saya percaya penuh dengan Tuhan, tidak ada rasa ragu-ragu dengan situasi apapun yang saya hadapi. Meskipun bagaimana rasa teraniaya, rasa sakit hati, saya pelan-pelan membuang rasa sakit hati itu pelan-pelan. Akhirnya saya sekarang tuh menjadi orang yang ikhlas. Saya tidak pendendam, padahal dulunya pendendam saya. Dan banyak situasi tertentu yang saya dalam suatu kesulitan, tapi itulah Tuhan selalu menyediakan jalan buat saya untuk saya keluar dari segala permasalahan. Saya yakin Tuhan itu baik. Jadi yang pertama itu kita ikhlas. Yang kedua jangan menyimpan rasa sakit hati dengan siapapun. Yang berikutnya jangan menganggap sepele hal-hal yang kecil. Karena dari hal-hal yang kecil kita akan tersandung karena kita mengabaikannya. Justru dari hal-hal yang kecil itu kita harus peduli sampai ke hal-hal yang besar. Seperti itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa untuk nanti malam ya semuanya kita live bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi, sampai beraktivitas. Haleluya. Silakan Dokter Hari, live bersama-sama. 1, 2, 3. Belum. Oh, Dokter Hari lagi sibuk ya. 1, 2, 3 kita live bersama-sama, Dokter Hari. Halo, shalom. Ya, saya live duluan ya. Pak Freddy mungkin bisa live duluan, Tuhan berkati. Oke, baik ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam kenal semua, Pak Susilo. Salam dari Kaltara ya. Salam Ya, Pak. Pak Hari. Ya, Anggi ya. Ya, Bu Nana ya. Tuhan berkati.
Sampai ketemu lagi. Oke, permisi. Ya.